Kaisang Pangarep apresiasi Kota Madiun layak jadi percontohan nasional. Peresmian Sinova Ayu hingga kampanye gemar makan ikan. Wali Kota goes sekaligus pantau pembangunan Kota Madiun. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Rian, inilah Madiun This Week selengkapnya. Wali Kota Madiun Dr. Maidi memimpin apel Hari Kartini dan meresmikan kantor lapangan sebagai wujud pelayanan publik langsung. Wali Kota pun menerima banyak tamu yang datang di kantor lapangan tersebut, mulai dari Ketua Umum PSI, Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur, hingga masyarakat. Di samping itu, bersama DPRD, Pemkot juga mulai merancang arah pembangunan 5 tahun ke depan melalui RPJMD yang selaras dengan program pusat dan provinsi, termasuk penguatan SDM lewat Madiun Pintar. Kaisang Pangarep apresiasi Kota Madiun layak jadi percontohan nasional. Pemerintah Kota Madiun memperingati Hari Kartini dengan menggelar apel bersama seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di Taman Hijau Demangan, Senin 21 April 2025. Suasana apel tampak semarak dengan kehadiran para pria yang mengenakan beskap dan perempuan yang tampil anggun dalam balutan kebaya. Wali Kota Madiun Dr. Maidi memimpin langsung jalannya apel peringatan. Dalam sambutannya, dirinya menyampaikan bahwa semangat Kartini harus dibawa hingga ke ruang-ruang kerja dan ruang publik. Lebih lanjut, orang nomor 1 di Kota Madiun itu mengatakan, Kartini masa kini harus kompetitif, profesional, dan memiliki hak yang sama tanpa sekat. Peringatan Hari Kartini kali ini bukan hanya menjadi ajang penghormatan kepada pahlawan emansipasi wanita, tetapi juga bentuk apresiasi terhadap peran perempuan masa kini yang terus berkontribusi di berbagai sektor, termasuk pemerintahan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi kembali membuka ruang komunikasi langsung dengan masyarakat lewat peresmian kantor lapangan di Taman Hijau Demangan Kecamatan Taman pada hari Senin 21 April. Pembukaan kantor ditandai dengan prosesi pemotongan pita dan pemecahan kendi sebagai simbol dimulainya pelayanan. Seperti konsep sebelumnya, kantor lapangan ini menjadi wujud pendekatan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dr. Maidi menyampaikan bahwa masyarakat bisa menyampaikan berbagai permasalahan secara terbuka tanpa perlu prosedur berbelit. Menariknya, Wali Kota juga membuka kesempatan untuk bertemu langsung tanpa syarat formal. Dirinya mengajak warga berolahraga pagi sambil berdiskusi santai. Kantor lapangan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah Kota Madiun dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, terbuka, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di lapangan. Kita mendekat pada masyarakat. Ini di kecamatan, pelayanannya justru semakin cepat, semakin dekat. Dan orang yang mau audiensi ke wali kota, kadang-kadang kan antri lama. Tapi di sini kita layani sampai jam 10 malam. Itu sudah, harusnya antri 3 hari, dia semalam aja selesai. Terus permasalahan-permasalahan bisa diutarakan di sini semuanya. Mulai dari KTP, pokoknya di sini sudah lengkap semua. Nah, kalau sudah seperti ini masyarakat fresh, karena apa? Di sini juga ada UMKM-nya, di sini ada hiburannya. Ini sehingga pelayanan prima dan masyarakat itu semangat untuk mengurus urusan pribadinya atau urusan perusahaan atau apa. Di sini terbuka semua, tidak ada yang tertutup. Makanya kantor lapangan ini kita terbuka. Kurangnya apa langsung komunikasi. Jadi tidak usah dia pergi kemana-kemana. Di sini udah lengkap. Jadi kantor bersama ini sama. Kalau kota lain kan jadi satu pintu. Kita sudah satu pintunya kita bawa ke. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
tahun 2018 bagaimana? Pemerintah Kota Madiun mulai merancang arah pembangunan jangka menengah dalam 5 tahun ke depan. Hal ini ditandai dengan berlangsungnya rapat paripurna serta penandatanganan kesepakatan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Madiun Dr. Maidi bersama DPRD Kota Madiun pada Selasa 22 April 2025 secara khusus membahas rancangan awal pembangunan serta menyampaikan sejumlah langkah strategis yang menjadi fokus pemerintah, khususnya dalam meningkatkan pembangunan yang sesuai dengan RPJMD. Dr. Maidi dalam sambutannya menegaskan bahwa rancangan awal RPJMD disusun berdasarkan kebutuhan daerah, sekaligus menyelaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur. Lebih lanjutnya, ia menyampaikan bahwa kebijakan sejalan dengan visi pembangunan nasional, termasuk Astacita dan Astakarya Nawabakti Satya yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang menekankan pengembangan SDM, teknologi, dan pendidikan sebagai prioritas utama. Dr. Maidi juga menambahkan bahwa program Madiun Pintar juga merupakan bagian dari implementasi program Jatim Cerdas yang diusung oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan literasi masyarakat secara merata. RPJMD ini harus linear dengan pemerintah pusat, linear dengan pemerintah Jawa Timur, dan kita juga linear untuk melaksanakan. Insya Allah Kota Madiun sudah saya susun, RPJMD kota ini sudah linear. Jadi antara pusat, daerah sudah. Salah satu contoh, tadi Astacita dan Astakarya Nawabakti. Kalau Pak Prabowo 8 itu salah satunya peningkatan SDM, IT, termasuk pendidikan. Tapi Madiun Pintar itu masuk di sana. Jawa Timur, Jatim Cerdas, Madiun Pintar. Ini sudah sinkronisasi. Insya Allah dengan sinkronisasi ini kita tinggal mengegas tujuan akhir, salah satunya indeks pembangunan manusia Kota Madiun itu tidak boleh turun. Hari ini kita di papan atas nomor 3 Jawa Timur, 84, sekian. Kota Surabaya 84, sekian, Kota Malang 84, sekian. Kota Madiun hanya kalah komanya saja. Maka dengan adanya RPJMD nanti 5 tahun ke depan, ini harus bisa mempertahankan indeks pembangunan manusia yang isinya ekonomi, pendidikan, kesehatan. Ini yang menjadi skala prioritas yang sudah kita ajukan dengan pemerintah pusat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaisang Pangarep kembali berkunjung ke Kota Madiun. Putra bungsu Presiden ke-7 RI itu diterima Wali Kota Dr. Maidi di kantor lapangan Taman Hijau Demangan pada hari Rabu 23 April malam. Kesempatan itu dimanfaatkan Wali Kota untuk menyampaikan program kerja untuk dievaluasi bersama. Seperti diketahui, PSI merupakan salah satu partai pengusul Wali Kota Dr. Maidi dan Wakil Wali Kota F. Bagus Panuntun dalam Pilkada 2024 lalu. Wali Kota menyebut Ketua Umum PSI cukup kagum dengan apa yang terjadi di Kota Madiun dan perkembangan pembangunan dinilai sudah cukup bagus, termasuk program yang linear dengan pusat dan juga provinsi. Seperti program peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan yang diusung Presiden saat ini, di Kota Madiun juga sudah berjalan. Contohnya fasilitas laptop dan Chromebook serta layanan internet. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia di Kota Madiun. Ya memang Mas Kaisang hari ini kan keliling ke semua daerah. Kita disambangi semua program yang kita berikan kepada masyarakat linear dengan program pusat, dengan Bu Gubernur, dengan kita sampaikan semuanya. Saya suruh evaluasi kekurangan kita apa kira-kira. Nah, kekurangan-kekurangan itu insya Allah kita sempurnakan. Tapi menurut beliaunya cukup bagus, program-program kita yang sudah berjalan, linearnya sudah bagus. Apa yang kita lakukan sudah bagus semuanya, baik kerjasama dengan swasta, teman-teman OPD, dengan masyarakat ini sudah bagus. Tak hanya soal pembangunan fisik maupun non-fisik, Kaisang juga mengagumi ide-ide wali kota dalam pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya layanan kantor di lapangan. Hal itu disebut sebagai ide brilian untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kaisang pun menyebut wali kota Dr. Maidi memiliki darah melayani masyarakat dan tak segan meminta sang wali kota untuk menjadi guru bagi para kepala daerah lain, khususnya dari PSI. Kami belajar dari Pak Wali Kota Madiun dan PSI
punya kepala daerah yang tersebar di Indonesia. Saya rasa mereka harus belajar kepada Pak Wali Kota Madiun supaya kotanya bisa seperti Madiun. Madiun ini saya kira ketika beliau memimpin penghargaannya banyak, kotanya maju, warganya senang. Itulah yang kita cari supaya apa? Indonesia Emas 2045 itu bisa tercapai. Kalau saya rasa Pak Wali Kota bukan udah ini lagi, udah lewat itu sebenarnya. 2025 sebenarnya sudah sangat maksimal. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Beragam langkah strategis terus dilakukan Wali Kota Madiun Dr. Maidi untuk mendorong inovasi dan pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor. Di antaranya melalui peresmian kompetisi Sinova Ayu 2025, mendukung keberadaan laboratorium kultur jaringan dan menghadiri tanam padi serentak. Tak hanya itu, Wali Kota turut mengkampanyekan konsumsi ikan sejak dini lewat kegiatan Gemar Ikan, serta menegaskan pentingnya kepatuhan pajak kendaraan demi mendukung pembangunan daerah. Sistem Inovasi Pelayanan Publik Terpadu atau Sinova Ayu 2025 resmi dimulai. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kota Madiun itu diresmikan Wali Kota Madiun Dr. Maidi di lokasi kantor lapangan Taman Hijau Demangan Senin 21 April pagi. Kegiatan juga dihadiri Wakil Wali Kota Madiun, Sekretaris Daerah, Asisten Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat, Lurah, serta jajaran pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Kehadiran aparatur pemerintah tersebut menunjukkan komitmen bersama untuk terus mendorong meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Madiun. Pelayanan publik yang inovatif dan responsif tersebut bakal berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam sambutannya, Wali Kota Madiun menegaskan pentingnya konsep inovasi dalam sektor pelayanan publik. Kompetisi Sinova Ayu kali ini mengusung tema mewujudkan pelayanan publik berdampak untuk kesejahteraan masyarakat. Kompetisi ini akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan dan terbuka untuk seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkot Madiun. Setiap peserta diharapkan mampu menyajikan ide kreatif dan solusi aplikatif yang dapat diimplementasikan untuk mendukung kinerja pelayanan publik yang lebih baik ke depannya. Melalui Sinova Ayu 2025 ini, pemerintah Kota Madiun berharap pelayanan publik yang diberikan tidak hanya efisien tetapi juga berdampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan seperti itu harus justru lebih kita lihatkan, kalau bisa kita nomor 1. Walaupun kita sudah menyisihkan sekian ratus, tapi bagaimana inovasi-inovasi ini yang nantinya juga akan bisa digunakan kota-kota yang lain. Tapi kita harus mendahului. Insya Allah lah dengan kondisi ini, Kota Madiun bisa. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi meresmikan Laboratorium Kultur Jaringan yang berlokasi di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun pada Selasa 22 April 2025. Laboratorium ini menjadi tonggak baru dalam pengembangan pertanian modern di wilayah perkotaan dengan keterbatasan lahan. Dalam wawancaranya, Dr. Maidi menyampaikan bahwa laboratorium ini dirancang untuk mengembangkan tanaman-tanaman langka dan bernilai tinggi. Salah satunya kelapa kopior yang harga bibitnya mencapai Rp1 juta per batang. Dirinya menambahkan pengembangan bibit dilakukan di lahan tidur seluas 2-3 hektar yang dimanfaatkan secara maksimal. Para petani dari laboratorium tersebut juga dibekali dengan mindset pertanian modern, termasuk penggunaan sumber air mandiri berbasis energi surya. Menurut Dr. Maidi, meskipun Kota Madiun memiliki lahan pertanian yang terbatas, namun bisa menjadi contoh bagi wilayah lain dalam pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian. Laboratorium Kultur Jaringan ini diharapkan menjadi pusat pengembangan bibit unggul dan sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. Jadi Madiun walaupun arealnya sempit, tetapi potensi hasilnya optimal. Itu didasari berangkat dari lab pertanian di Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Wali Kota Madiun Dr. Maidi menghadiri acara gerakan memasyarakatkan makan ikan Gemarikan yang digelar pada Selasa 22 April. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota menekankan pentingnya konsumsi ikan sejak usia dini sebagai bagian dari upaya penguatan ketahanan pangan dan hilirisasi sumber daya manusia SDM. Wali Kota juga menambahkan bahwa mengenalkan anak pada ikan tidak hanya lewat konsumsi, tetapi juga melalui pengalaman langsung. Menariknya, sebelum menghadiri acara Gemarikan, Dr. Maidi bersama sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah OPD melakukan olahraga jalan kaki dari kediaman dinas di Jalan Merpati menuju lokasi acara di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari kampanye hidup sehat yang terus digaungkan pemerintah Kota Madiun. Acara Gemarikan sendiri diisi dengan berbagai kegiatan edukatif termasuk menebar benih ikan lele dan nila hingga menangkap ikan yang dilakukan anak-anak sekolah dasar. Dilakukan Pemkot itu anak-anak itu harus tahu yang akan dimakan. Ikan itu dia megang sendiri, ambil sendiri, digoreng sendiri, itu senang sekali. Sehingga dia itu berusaha tidak hanya dikasih langsung makan, tapi dia dengan senangnya seperti itu, makannya semangatnya juga seperti itu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun tetap berkomitmen mendukung ketahanan pangan nasional melalui kegiatan tanam padi serentak yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Program ini telah berlangsung secara berkelanjutan dan menjadi salah satu upaya strategis dalam menjaga ketersediaan pangan, bekerja sama dengan Bulog dalam menangani kebutuhan distribusi beras. Acara berlangsung di lahan depan Rusunawa, Kelurahan Nambangan Lor pada Rabu 23 April. Dalam sambutannya, Wali Kota Maidi menyampaikan bahwa sektor pertanian tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah, terutama dalam menjamin ketersediaan pangan di Kota Pendekar. Dr. Maidi juga menekankan pentingnya kolaborasi antar pemerintah, petani, dan lembaga pendukung seperti Bulog, Kodim, serta Kapolres dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Pihaknya menyebut bahwa persediaan beras di gudang Bulog Kota Madiun saat ini sudah penuh, sehingga pemerintah daerah berencana akan menambah gudang untuk mendukung penyimpanan cadangan beras. Melalui gerakan ini, pemerintah Kota Madiun berharap tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan di tingkat lokal, tetapi juga berperan sebagai salah satu daerah penyangga pasokan beras. Pemerintah Kota Madiun pun juga berkomitmen untuk terus memperkuat ketahanan pangan sebagai bagian dari visi mewujudkan Madiun sebagai kota yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera. Untuk menuju ketahanan pangan, instruksi Pak Presiden di Kota Madiun sudah kita lakukan dengan Pak Dandim, Pak Kapolres, dengan Bulog. Itu masa panen kemarin itu sudah diterima semua, dan kemarin ada beberapa usulan dari Bulog, salah satunya gudangnya penuh semua, sehingga pemerintah daerah ada beberapa gudang insya Allah nanti kita bincangkan. Yang kedua, hari ini pasca panen itu sudah masuk gudang, hari ini tempat sawah itu kita tanam kembali. Hari ini sudah menanam 161 hektar. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Ada banyak cara dilakukan Wali Kota Dr. Maidi untuk memantau pembangunan kota, seperti dengan melakukan goes bersama OPD terkait ke berbagai fasilitas publik, termasuk TPA Winongo dan Terminal Bongkar Muat, sekaligus meninjau penataan dan pelayanan. Di samping itu, suasana religius terus dihadirkan di Kota Pendekar. Terbaru, Pemkot Madiun menggelar Madiun Bersolawat bersama Gus Elham. Informasi ini kami rangkai dengan kejuaraan tingkat kota bola basket usia dini di Kota Madiun. Wali Kota Madiun Dr. Maidi kembali memanfaatkan waktu pagi dengan goes keliling kota. Hal ini seperti tampak pada kegiatan orang nomor 1 di Kota Pendekar itu pada Minggu 20 April. Tak sendirian, Wali Kota juga didampingi oleh sejumlah kepala OPD Pemkot Madiun. Berangkat dari kediaman Wali Kota di Jalan Merpati, rombongan lantas menuju lokasi pertama, yakni tempat pembuangan akhir atau TPA Winongo. Di lokasi tersebut, Dr. Maidi melihat kondisi tumpukan sampah yang nantinya akan dijadikan piramida tanaman.
Selanjutnya, rombongan menuju Global Biotech Farm Jengglong, lokasi SPPG Lapak Kampir Kanigoro, SPPG Lapak Banjarjo, kemudian terakhir di THD Demangan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi kembali menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan Kota Madiun yang optimal melalui kegiatan Goes Pagi sambil melakukan pengecekan langsung ke sejumlah fasilitas umum Rabu 23 April. Kegiatan tidak hanya sebagai bagian gaya hidup sehat, namun juga menjadi sarana efektif bagi kepala daerah bersama OPD untuk melihat langsung kondisi lapangan dan mengevaluasi berbagai temuan secara cepat dan tepat. Rute Goes kali ini melewati sejumlah titik strategis, antara lain tempat pembuangan akhir TPA Winongo, terminal bongkar muat, dapur MBG Kanigoro, dan pasar template di Jalan Masrib. Di setiap titik, Wali Kota tidak hanya meninjau, tetapi juga langsung memberikan instruksi kepada jajaran terkait. Salah satu perhatian khusus diberikan pada TPA Winongo, di mana dirinya meminta adanya penataan ulang sistem pengelolaan sampah. Selanjutnya di terminal bongkar muat, Wali Kota meminta inventarisir fasilitas apa saja yang kurang dan segera dipenuhi agar optimal dalam pelayanan. Sedangkan di dapur MBG Kanigoro, orang nomor 1 di Kota Madiun itu melihat sejauh apa pembangunan yang sudah dilakukan. Melalui kegiatan ini, Dr. Maidi berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat terus terjaga, sehingga arah pembangunan Kota Madiun berjalan optimal di semua sektor. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi kembali membuka kantor lapangan. Lokasi ketiga kali ini berlangsung di Taman Hijau Demangan. Di hari pertama pada Senin 21 April, Wali Kota bersama Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menggelar kegiatan sholawatan bersama Gus Ilham Yahya Elki. Acara yang dilangsungkan pada malam hari itu juga dihadiri oleh Forkopimda di wilayah Kota Madiun. Menurut Wali Kota, kegiatan kantor lapangan merupakan program kerja yang disusun bersama Wali Kota. Tujuannya untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi di kantor lapangan juga tersedia berbagai OPD dengan tupoksi pelayanan masing-masing. Antara lain cek kesehatan oleh Dinkes PPKB, basar sembako murah oleh Dinas Perdagangan, pembayaran PBB keliling oleh Bapenda, pelayanan adminduk oleh Dispenduk Capil, dan sebagainya. Wali Kota berharap kegiatan ini dapat memudahkan masyarakat ketika ingin bertemu dengan wali kota ataupun mencari pejabat, karena pada dasarnya pejabat harus melayani, bukan dilayani. Kepada masyarakat, Wali Kota menghimbau untuk terus mendukung pembangunan agar Kota Madiun bisa go internasional dan membuat bangga seluruh masyarakatnya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi memberikan apresiasi tinggi terhadap gelaran kejuaraan kota atau Kejurkot bola basket usia dini yang digelar pada Kamis 24 April. Acara yang berlangsung meriah ini sekaligus menandai final pertandingan 5-on-5 untuk kategori usia 10 atau KU10 dan usia 13 atau KU13. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Dr. Maidi menyerahkan hadiah kepada para pemenang. Untuk KU10, tim Tridharma keluar sebagai juara pertama, diikuti oleh Black Warrior di posisi kedua dan KBS di posisi ketiga. Sementara itu, KU13 mencatat WBM sebagai juara ketiga. Juara 2 diraih oleh Black Warrior dan juara pertama diraih oleh Tridharma. Wali Kota menyampaikan harapannya agar Kejurkot semacam ini menjadi awal dari pembinaan atlet muda yang berkelanjutan. Gelaran ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Kota Madiun dalam mendukung pembinaan olahraga sejak usia dini. Melalui ajang tersebut diharapkan akan lahir atlet-atlet muda berbakat yang dapat membawa nama baik Kota Madiun di kancah yang lebih luas. Harapan kita hari ini sudah diperakan, nanti Kejurkot ini akan mencari bibit-bibit. Insya Allah dengan pola seperti itu nanti bibit akan kelihatan. Nah, bibit kelihatan, nanti pembinaan fokus. Pembinaan fokus, insya Allah nanti kalau kegiatan-kegiatan tanding, insya Allah kita sudah disiapkan semua. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Madiun tercinta. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Pemerintah Kota Madiun kembali menunjukkan komitmennya terhadap dunia pendidikan tinggi. Pada Sabtu 19 April, Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun hadir memberikan sambutan dalam acara wisuda sarjana dan ahli media ke-45 Universitas Merdeka atau Unmer Madiun, mewakili Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Dalam pidatonya, F. Bagus Panuntun menyampaikan apresiasi kepada sivitas akademika Universitas Merdeka yang terus berkontribusi dalam mencetak generasi berkualitas. Dirinya juga menekankan bahwa wisuda kali ini memiliki makna penting dalam mewujudkan Madiun Kota Pintar. Lebih lanjut, Wawali menyatakan harapannya agar Universitas Merdeka Madiun terus melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan dan kepedulian sosial tinggi. Acara wisuda ini juga dihadiri oleh jajaran pimpinan kampus, para dosen, serta keluarga wisudawan. Prosesi berlangsung khidmat namun penuh semangat, seiring harapan besar yang disematkan kepada para lulusan baru. Sebagai bagian dari Kota Pendekar, keberadaan lembaga pendidikan tinggi seperti Unmer menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah berbasis pengetahuan dan teknologi. Pemerintah berharap sinergi antara kampus dan pemerintah bisa terus diperkuat demi masa depan Kota Madiun yang lebih cerah dan berdaya saing. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Undangan giat halal bihalal untuk Wali Kota Madiun Dr. Maidi terus berdatangan. Terbaru, ada undangan halal bihalal dari PT Angkasa Wijaya Internasional. Kegiatan halal bihalal berlangsung di Aston Hotel tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat, seperti Bupati Madiun Hari Wuryanto dan mantan Bupati Madiun sekaligus mantan anggota DPR RI Muhtarom. Wali Kota Dr. Maidi mengucapkan banyak terima kasih telah diundang. Orang nomor 1 di Kota Pendekar ini juga mengucapkan terima kasih kepada PT Angkasa Wijaya Internasional yang sudah banyak berkontribusi untuk Kota Madiun. Seperti diketahui, PT Angkasa Wijaya Internasional dengan produk skincare multi beauty tersebut sudah banyak menyerap tenaga kerja. Menggunakan konsep multi-level marketing, perusahaan ini berdiri sejak 2017, kini sudah melebar hingga ke Malaysia. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota berharap kebermanfaatan PT Angkasa Wijaya Internasional bisa terus ditingkatkan. Salah satunya kebermanfaatan untuk masyarakat. Selain urusan pekerjaan, PT Angkasa Wijaya Internasional memang memberikan banyak hadiah kepada para mitra bisnisnya. Sementara itu, kesempatan ini juga dimanfaatkan Wali Kota untuk mempromosikan Kota Madiun. Beberapa rencana program kerja juga disampaikan, seperti penyempurnaan kawasan Pahlawan Street Center atau PSC dengan miniatur ikon berbagai negara. Seperti diketahui, Wali Kota bakal menambah ikon tembok Cina di bantaran Madiun. Keberadaan tembok Cina itu akan menjadi penghubung dengan PSC dan Taman Bantaran. Selain itu, Wali Kota juga menyampaikan rencana pembangunan Taman Bunga di Ngerowo Bening Edu Park. Saat ini pembangunannya memang tengah berjalan. Wali Kota berharap perubahan Kota Madiun bisa semakin meramaikan daerah. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi baru saja ditinggalkan ibunda tercinta. Sang ibu berpulang sepekan yang lalu. Doa kepada almarhumah pun terus dipanjatkan, baik selama di rumah duka hingga di lingkungan kediaman sang wali kota. Salah satunya doa dan zikir bersama di Pondok Abi Bahrun Madinatul Jannah, Jalan Merpati, Kota Madiun, Minggu 20 April malam. Melalui doa bersama tersebut, Wali Kota berharap almarhumah ibunda diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Wali Kota menambahkan setiap amal kebaikan yang diberikan tentu akan mendapatkan balasan. Karenanya Wali Kota mengajak semuanya untuk tidak pelit berbuat baik, apalagi mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu. Setiap balasan yang diberikan mungkin tidak selalu kepada orang yang berbuat kebaikan, tetapi bisa saja keluarga yang mendapatkan balasan kebaikan tersebut.
Wali Kota berharap kebaikan yang diberikan bisa terus ditingkatkan, tidak hanya kepada pejabat daerah, tetapi juga kepada masyarakat. Wali Kota kembali mengingatkan bahwa aparatur sipil negara atau ASN adalah pelayan masyarakat, harus melayani bukan dilayani, termasuk di luar urusan pekerjaan. Sebab ada banyak kegiatan di masyarakat yang tidak berkaitan dengan urusan pekerjaan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun terus menunjukkan keseriusan dalam mendukung gaya hidup sehat melalui berbagai inovasi olahraga. Salah satunya melalui kolaborasi antara Wali Kota Madiun Dr. Maidi dengan Bisnet untuk menyukseskan gelaran East Java Running Fest di Kota Madiun. Kolaborasi ini dibahas bertepatan dengan kegiatan ngantor di lapangan yang dilaksanakan di Taman Hijau Demangan, Kecamatan Taman pada Senin 21 April. Dalam pertemuan tersebut, Dr. Maidi dan pihak Bisnet membicarakan rencana penyelenggaraan event lari yang tidak hanya bersifat kompetitif, namun juga diharapkan dapat menarik wisatawan. Tahun sebelumnya, kegiatan ini telah sukses digelar dan diikuti lebih dari 1.000 pelari dari berbagai kota di Indonesia. Dengan persiapan yang matang serta dukungan berbagai pihak, East Java Running Fest dijadwalkan kembali berlangsung pada bulan Juli mendatang. Melalui kolaborasi dengan Bisnet, penyelenggaraan kegiatan tersebut juga mengedepankan teknologi digital, mulai dari sistem pendaftaran online hingga publikasi melalui berbagai kanal media. Dengan begitu, East Java Running Fest diharapkan mampu memperluas jangkauan dan menarik peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Langsung saja kita sapa bersama, ini dia Wali Kota Madiun, Bapak Dr. Wali Kota Madiun Dr. Maidi tampil sebagai narasumber dalam program Obrol-Obrol Jawa Pos yang mengangkat tema program kerja 5 tahun. Dalam kesempatan tersebut dirinya menyampaikan visi dan arah pembangunan Kota Madiun untuk 5 tahun ke depan. Acara ini digelar di Taman Hijau Demangan, Kecamatan Taman pada Senin 21 April. Dr. Maidi menjelaskan bahwa pentingnya pembangunan berkelanjutan yang menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari infrastruktur, lingkungan, serta pendidikan. Salah satu prioritas utama yaitu program penghijauan kota yang bertujuan untuk menurunkan suhu udara. Saat pelantikan lalu, ucapan papan bunga diganti bibit tanaman berbuah. Karenanya, lebih dari 1.000 bibit pohon didapat. Hal itu menjadi salah satu strategi Dr. Maidi untuk penghijauan sebagai upaya mengurangi polusi udara dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat. Melalui platform seperti Obrol-Obrol Jawa Pos, Dr. Maidi berharap program ini dapat menginspirasi partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan demi mewujudkan Kota Madiun yang hijau, nyaman, dan berkelanjutan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kejuaraan kopi juara berapa? Kantor lapangan Wali Kota Madiun cukup diminati masyarakat. Buktinya banyak masyarakat yang datang menghadap Wali Kota di kantor lapangan tersebut. Seperti yang terlihat di kantor lapangan Taman Hijau Demangan atau THD Kota Madiun. Di hari kedua, tamu yang menghadap silih berganti. Wali Kota pun menerima tamu silih berganti dari siang hingga sore hari. Tamu yang menghadap pun beragam, dari masyarakat hingga pejabat. Mulai urusan pekerjaan, capaian prestasi, hingga program kerja ke depan. Seperti tamu dari Dewan Pengurus Pusat atau DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS terkait tawaran kerjasama pengelolaan sampah. Partai PKS memang memiliki sistem pengolahan dan pengelolaan sampah terpadu atau SIPESAT yang diresmikan Agustus 2024 lalu. SIPESAT merupakan buah kreativitas para purnawirawan yang ada di Dewan Pakar PKS dalam rangka mewujudkan zero waste di lingkungan kantor DPTP PKS. Seiring berjalannya waktu, SIPESAT mulai dikenalkan ke pemerintah daerah, termasuk Kota Madiun. Mereka menawarkan 2 jenis mesin pengolah sampah, yakni berkapasitas 2 ton dan 30 ton sehari. Mesin SIPESAT tersebut diklaim bisa mengolah sampah tanpa asap, tak heran ramah lingkungan. Hal itu pun disambut baik Wali Kota Madiun. Selain itu, Wali Kota juga bertemu Pipit Dwi Chandrasari, warga Kelurahan Taman yang turut mengharumkan nama Kota Madiun. Pasalnya, Pipit yang merupakan atlet disabilitas tersebut berhasil menyumbangkan medali perak di ajang Pekan Paralimpiade Nasional atau Peparnas yang berlangsung di Solo Oktober 2024 lalu. Pipit merupakan atlet cabang olahraga Boccia, kontingen Jawa Timur. Pipit menyumbangkan medali perak di nomor mixed double kelas BC1. Atas capaian itu, Wali Kota Dr. Maidi memberikan apresiasinya.
Tak hanya itu, Wali Kota juga menerima tamu dari Pengadilan Negeri, Bapenda Provinsi Jawa Timur, Bank Jatim, Dinas Perhubungan Kota Madiun, dan lain sebagainya. Seperti diketahui, Wali Kota Dr. Maidi memang berkantor di lapangan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. Taman Hijau Demangan merupakan lokasi kali ketiga. Sebelumnya, Wali Kota juga berkantor di lapangan Kanigoro dan Taman Lalu Lintas Bantaran Kalimadion. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Ada yang berbeda dalam giat kantor lapangan Wali Kota Madiun di Taman Hijau Demangan THD, Rabu 23 April malam. Pasalnya inovasi layanan yang mengemuka bukan hanya dari organisasi perangkat daerah OPD pemerintah Kota Madiun, namun layanan juga datang dari Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Forkopimca Taman dengan inovasi giat Kamtipmas Kopi Keliling Gas Kopling. Acara sarasehan sambil ngopi bersama masyarakat tersebut pun mendapatkan apresiasi Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Kegiatan gas kopling ini biasanya menyambangi masyarakat dari satu pos kampling ke pos kampling lainnya. Kegiatan kebetulan berlokasi di pos kampling Jalan Mangkujayan yang berbatasan langsung dengan Taman Hijau Demangan THD, lokasi kantor lapangan Wali Kota Madiun. Tak heran hadirnya gas kopling menambah keberagaman layanan inovasi kepada masyarakat. Wali Kota pun berharap kegiatan bisa semakin ditingkatkan ke depannya. Apalagi kegiatan juga bisa menjadi sarana mempererat komunikasi antara aparat dan warga. Selain itu tentu meningkatkan sinergitas dalam menjaga Kamtipmas di lingkungan Kecamatan Taman. Kegiatan yang dikemas santai ini juga diisi dengan sesi tanya-jawab, diskusi terbuka mengenai isu-isu keamanan lingkungan, serta pemaparan dari pihak kepolisian tentang langkah-langkah preventif menghadapi potensi gangguan Kamtipmas. Kegiatan juga dihadiri Kapolres Madiun Kota, AKBP Wiwin Junianto Supriyadi, dan Dim 0803 Madiun, Letkol Kaf Widi Bayu Sudibyo, Sekretaris Daerah Pemkot Madiun beserta jajaran, Kepala OPD, Babinsa, Babin Kamtipmas, serta tokoh masyarakat dan pemuda dari berbagai wilayah Kecamatan Taman. Sarasehan gas kopling ini diharapkan dapat menjadi agenda rutin yang memperkuat solidaritas sosial dan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun cukup terjaga dari inflasi, namun meski begitu, berbagai upaya antisipasi tetap harus dilakukan. Salah satunya datang dari Bank Indonesia Kantor Perwakilan Kediri yang hadir dengan program Sekolah Peduli Inflasi. Kick-off program tersebut berlangsung di Gedung Diklat Kota Madiun Rabu 23 April. Tak hanya peserta lomba, kick-off juga dihadiri sejumlah pejabat, termasuk Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut mengucapkan banyak terima kasih kepada Bank Indonesia yang sudah peduli akan inflasi di Kota Madiun. Wali Kota menilai inflasi memang perlu dikenalkan kepada generasi penerus termasuk pelajar. Program Sekolah Peduli Inflasi merupakan suatu lomba yang digelar Bank Indonesia dengan sasaran pelajar sekolah tingkat SMP. Bank Indonesia bakal memberikan bibit tanaman yang berpengaruh besar kepada inflasi, salah satunya tanaman cabai. Bibit tersebut nantinya harus dirawat di masing-masing sekolah. Penilaian akan dilakukan secara bertahap selama 3 bulan ke depan. Menurut Wali Kota, pelajar harus tahu bagaimana suatu barang itu bisa berpengaruh terhadap inflasi, termasuk harus tahu bagaimana cara menanggulanginya. Kalau barang langka dan jadi mahal, maka keberadaan barang harus ditambah. Dengan menanam sendiri, tentunya bisa ikut mengurangi permintaan pasar sehingga bisa menekan inflasi. Selain itu, Wali Kota juga berpesan agar pelajar tidak boros, termasuk boros dalam hal konsumsi. Boros bisa meningkatkan permintaan barang di pasar. Saat permintaan tinggi dan tidak sebanding dengan stok, maka akan terjadi kelangkaan yang bermuara pada inflasi. Pelajar harus bisa menekan inflasi dengan mengedepankan hidup hemat. Ini Pak, artinya apa? Inflasi itu terjadi karena dari masyarakat itu sendiri. Maka di sini bagaimana tidak terjadi inflasi, bagaimana mengatasi inflasi, semua elemen kita ikutkan. Penanaman, hidup hemat, hidup sederhana, tetapi tidak mengurangi untuk penyempurnaan hidup kita. Ini penting sekali, karena kalau alam ini semakin
krisis dan alam ini nanti kritis untuk dia bisa untuk produk nggak bisa, itu kembalinya pada kita semuanya. Barang nggak ada kita repot. Maka bagaimana semuanya ini untuk menggunakan alam hati-hati, punya lahan tidur segera dimanfaatkan karena itu ada manfaatnya, maka itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kita. Tatkala itu dibiarkan, kita semuanya butuh, alam sudah tidak memberikan barang itu kepada kita berlebihan, ya kita akan mengalami kesulitan. Maka ini tidak boleh terjadi di Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Pembangunan di Kota Madiun makin menarik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Rian bersama tim yang bertugas undur diri. Madiun This Week, sajian informasi, inspirasi minggu ini.